Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ya ibadallah, setelah di khutbah yang pertama kita menjelaskan bagaimana urgennya menghidupkan sunnah sehingga termatikan kebid'ahan, dan betapa bergaris terbalik jika kita menjadikan kebid'ahan, maka akan lahir kebid'ahan dan termatikan sunnah-sunnah. Maka di khutbah yang kedua ini kita tutup dengan keutamaan yang agung dari mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah. Maka wahai ahli sunnah as-salafiyah, hidupkanlah sunnah-sunnah, karena sunnah-sunnah itu jika dihidupkan keutamaannya yang pertama, penyebab Allah mencintai kita dan penyebab diampuni dosa-dosa kita. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka di dalam ayat ini disebutkan, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka barang siapa yang kalian ingin dicintai oleh Allah, ikutilah sunnah-sunnahku, kata Nabi. Ini di Al-Quran. Ingin dicintai oleh Allah, hidupkan sunnah-sunnahku, maka yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni juga dosa-dosa kalian. Ini keutamaan yang pertama, wahai ahli sunnah. Maka wahai ahli sunnah as-salafiyah, hidupkanlah sunnah-sunnah dan matikanlah bid'ah-bid'ah. Karena dari keutamaan menghidupkan sunnah, maka dia akan mendapatkan pahala-pahala yang besar dari orang-orang yang mengikuti di saat sunnah dimatikan. Di saat sholat dengan sandal dimatikan, kita hidupkan. Dan di saat sunnah-sunnah 2 rakaat sebelum maghrib dimatikan, kita hidupkan. Dan di saat adzan yang pertama di masjid-masjid diganti dengan Quran, kita laksanakan adzan, kita hidupkan. Maka kita mendapatkan pahala dari orang-orang next generation setelah kita hidupkan sunnah itu. Manusia-manusia setelah kita menghidupkan sunnah-sunnah itu, kita mendapatkan pahala meskipun kita duduk dan kita tidak melaksanakan sunnah tersebut. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan fa alaihi ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu min ujurihim syai'a. Yang maknanya, barang siapa yang menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan, yang semua orang tidak mengetahui bahwa ini adalah sunnah, seperti sholat dengan sandal, tidak ada orang mengetahui, kemudian kita hidupkan di masjid ini, dan orang-orang menghidupkan sunnah dengan penjelasan hadis-hadis, dan menghidupkan sunnah sebelum 2 rakaat sebelum maghrib, dan sunnah-sunnah yang lain, maka orang-orang melaksanakan sunnah tersebut. Kita yang duduk tidak melaksanakan sunnah tersebut misalnya, mendapatkan pahala dari orang-orang yang menghidupkan setelah kita tanpa dikurangi pahalanya sedikit pun. Maka oleh sebab itu, ya ibadallah, ya ahla sunnah as-salafi, hidupkanlah sunnah-sunnah dan matikanlah kebid'ahan. Karena barang siapa yang menghidupkan sunnah dan sunnah itu diikuti oleh pengikutnya, oleh anak-anaknya, oleh murid-muridnya, maka dia meninggal, yang mana dia terbujur kaku di kuburannya, tidak melaksanakan amal-amal saleh, maka pahalanya akan terus mengalir dari next generation orang-orang yang melaksanakannya di dunia sana. Seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah, inabna Adam idza mata in qata'a a'maluhu minhu illa bisalat, bahwa Bani Adam, seluruh Bani Adam, jika dia mati masuk ke alam barzakh, maka amalan-amalan semua terputus. Tidak ada salat, tidak ada puasa dan yang lainnya, kecuali 3 perkara. Pertama, amal jariyah, yang mana dia menginfakkan harta untuk masjid misalnya, maka orang-orang yang hidup di dunia setelahnya
sholat di masjid tersebut mengalir pahalanya. Dan yang kedua, doa-doa dari anak-anak kita yang soleh. Maka anak-anak kita ya ibadallah, sayangilah anak-anak kita. Jangan dibiarkan di rumah sibuk dengan game, sibuk bermain dengan adik-adik ataupun anak-anak tetangga, membuang waktu. Tapi didiklah anak-anak kita, dibawa ke ma'had ahli sunnah, mempelajari Al-Quran, menghafal hadis. Karena pada hakikatnya anak-anak kita adalah investasi yang paling besar bagi diri kita. Kebanyakan orang awam memandang investasi terbesar baginya adalah harta. Maka mereka mengatakan setelah pensiun dari kolonel, dari jenderal, alhamdulillah aku pensiun telah membeli villa, telah membeli Pajero Sport, dan alhamdulillah uang jutaan dan miliaran di bank. Dipikirnya itu masa depan. Di dunia ini tidak. Justru masa depan adalah lebih dari itu, menembus hari akhirat. Di saat kita meninggal, anak-anak kita menjadi orang-orang yang soleh, menghafal Al-Quran, menghafal hadis. Sehingga disebutkan di hadis ini, doa anak soleh kepadanya maka akan mengalir terus kepada kuburan orang tuanya. Dan poin kita yang ketiga adalah ilmun yuntafa'u bihi. Maka seorang yang menghidupkan sunnah, mengajari kepada anak-anaknya tentang sunnah tersebut, dan kepada murid-muridnya, dan diamalkan setelah itu kemudian dia meninggal, akan mengalir pahalanya meskipun dia mati di kuburannya, tidak melaksanakan amal soleh, maka akan terus mengalir. Maka inilah keutamaan dari menghidupkan sunnah-sunnah yang termatikan. Maka ya ibadallah, ya ahla sunnah as-salafiyah, hidupkanlah sunnah-sunnah dan matikanlah bid'ah. Karena barang siapa yang menghidupkan sunnah, terutama di zaman sekarang banyak sunnah yang termatikan. Dan di zaman sekarang kita disebut orang-orang yang menghidupkan sunnah the stranger, al-ghuraba. Maka keutamaannya adalah kita di hari akhirah kelak dan di dunia akan dimuliakan oleh Allah dan diberikan keutamaan-keutamaan yang besar. Seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, muttafaqun alaih. Bada al-Islamu ghariba, fasayaudu kama bada'a ghariba, fatuba lil ghuraba. Maka agama Islam datang dalam keadaan keterasingan. Nabi menghidupkan sunnah-sunnah dalam keadaan jahiliyah. Semua orang mengatakan aneh, menyembah kepada Allah yang satu. Di saat Nabi mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu, sembahlah Allah yang satu, He is the one and only. Maka diabadikan oleh Allah di dalam surat Shad. Berkata orang-orang kufar, aja'alal alihata ilaha wahida, inna hadza la syai'un ujab. Wahai Muhammad, engkau mengajak kami untuk menyembah Allah yang satu dan meninggalkan Lat, Uzza, Manah dan Hubal dan 360 patung-patung yang ada di Ka'bah. Inna hadza la syai'un ujab. Menyembah hanya Allah yang satu, this is unbelievable. Ini perkara yang aneh. Syai'un ujab, yang sangat aneh sekali. Maka Islam datang dalam keanehan. Namun setelah itu disebutkan, menyebarlah Islam, diketahuilah sunnah-sunnah, diketahuilah tauhid dari kesyirikan, diketahuilah Islam dari kekufuran dan kesyirikan, diketahuilah sunnah dari kebid'ahan. Namun setelah itu akan kembali kebodohan merata. Kaum muslimin banyak, naam banyak. Bahkan seperti negara kita Indonesia, kaum muslimin terbanyak, terbesar di dunia. Namun apakah dari mereka banyak orang-orang yang mengetahui agamanya? Apakah dari mereka orang-orang yang menghidupkan sunnah-sunnah dan mematikan kebid'ahan? Inilah yang jadi perkara. Maka Nabi mengatakan akan datang suatu zaman setelah Islam yang datang dalam keadaan keterasingan, fasayaudu kama bada'a ghoriba. Akan jadi Islam terasing di dalam agamanya. Ini yang miris. Seorang muslim tidak mengetahui bahwa ini adalah sunnah. Seorang muslim melaksanakan kebid'ahan, di saat dinasehati, ya akhi ittaqillah, itu bid'ah. Ah, enggak apa-apa, ini kan bid'ah hasanah, kan baik. Kan ini Al-Qur'an, kan ini zikir dan sebagainya. Maka akhirnya Islam menjadi terasing, keterasingannya
di kalangan kaum muslimin berbeda di zaman dahulu. Kalau dahulu keterasingan di kalangan kufar, musyrikin dari kelompok kufar Quraisy, kalau sekarang justru keterasingan di kalangan awam kaum muslimin itu sendiri. Maka dikatakan poin pendalilannya di sini, fatuba lil ghuraba. Maka kemuliaan yang besar ditafsirkan oleh para ulama, kemuliaan yang besar, kebahagiaan di dunia dan di hari akhirat, terutama di hari akhirat tuba ditafsirkan adalah surga, husna, maka akan mendapatkan masuk kepada surga. Maka yang terakhir, ya ibadallah, hidupkanlah sunnah-sunnah dan matikanlah bid'ah-bid'ah, ya ahla sunnah, ya as-salafiyah, hidupkanlah sunnah dan matikanlah bid'ah. Maka dari keutamaan yang terakhir, orang-orang yang menghidupkan sunnah, wahid nafar, satu orang, wahid sunnah, satu sunnah dia hidupkan, seperti kita menghidupkan sholat dengan sepatu dan sandal di masjid ini. Orang itu melaksanakan satu sunnah, seakan-akan dia melaksanakan 50 pahala bagi manusia. Maka orang yang menghidupkan satu sunnah, seakan-akan dia mendapatkan pahala 50 yang dia hidupkan dari sunnah-sunnah, 50 pahala dari manusia. Pendalilannya seperti di dalam hadis dari Ibnu Mas'ud dan dari Anas Ibnu Malik dan dari Abi Habasyah Al-Khashani. Dari tiga sahabat ini meskipun tidak lekang dari kedhaifan, namun bisa naik kepada derajat sahih. Maka telah disahihkan oleh Syekh Al-Imam Al-Muhaddits Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Sayati ayamus sabr." Akan datang kepada kalian wahai para sahabatku ayamus sabr, hari-hari yang penuh kesabaran. Al-qabid an dinih kal-qabid anil jamrah. Maka orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya, menghidupkan sunnah-sunnahnya dan mematikan kebid'ahan-kebid'ahannya, itu bagaikan orang yang memegang batu bara, di mana dia pegang batu bara akan hangus tangannya, dan di saat dia lemparkan batu bara akan hilang agamanya. Dia akan tidak mempunyai agama karena mengikuti orang-orang awam, menjadikan sunnah sebagai bid'ah, menjadikan bid'ah dipikirnya sunnah. Maka al-qabid kal jamrah, pada saat itu orang-orang yang menghidupkan sunnah, al-sunnah as-salafiyah, yang terasing memelihara jenggot disebut kambing, dan menaikkan dari pakaiannya disebut kebanjiran, dan istri-istrinya menggunakan cadar disebut ninja-ninja. Dan kita di sini melaksanakan sholat dengan sandal, mungkin digunjing dengan melaksanakan perbuatan yang tidak pantas dan kotor dan sebagainya. Maka al-qabid anil jamrah, al-qabid an dinih kal-qabid anil jamrah. Maka orang-orang yang pada saat itu memegang agamanya bagaikan memegang batu bara yang panas, semua orang mencelaknya. Maka disebutkan oleh Nabi, al-amilu fihim kahomsina bihim, yang melaksanakan sunnah satu pada saat itu yang termatikan bagaikan menghidupkan 50 pahala dari kalian. Maka hadis ini hadis yang sahih seperti kami sebutkan. Maka inilah dari keutamaan menghidupkan sunnah. Maka kita sebagai ahlu sunnah tidaklah pantas mengetahui sunnah dan meninggalkannya, dan melihat kebid'ahan dan diam atasnya, tidak takut. Fala takhafu laumata laimin, janganlah takut kita dari yang hak. Katakan yang hak walau kana mur. Katakan yang baik, katakanlah sunnah itu sunnah meskipun pahit. Katakanlah ini adalah kesalahan, kelompok ini sesat, ustadz ini salah, walau pahit. Jangan diam, karena dengan kita diam, siapa yang akan mengetahui itu bid'ah? Siapa yang mengetahui itu kelompok jamaah tabligh ikhwanil muslimin sesat? Dari mana kita mengetahui kalau kita diam berbasa-basi dengan kaum awam dan kelompok-kelompok ahlul bid'ah? Maka Imam Ahmad mengatakan, kenapa wahai Imam Ahmad kamu selalu mencela-cela dari ulama, maknanya dari ahli hadis? Maka dikatakan oleh Imam Ahmad, si fulan kadzab, si fulan hadisnya dhaif, si fulan dhalun mudil, tersesat. Yang benar adalah demikian, ini adalah sunnah, itu adalah bid'ah. Kenapa kamu selalu seperti itu?
Dikatakan oleh Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana fa kaifa nas ya'riful haqq minal batil. Jika kamu diam, padahal kamu mengetahui jamaah tabligh itu salah, Ikhwanil Muslimin itu salah, Asyururiyah itu salah, Roja itu salah. Kenapa kamu diam? Padahal kamu tahu. Dan aku pun yang mengetahui juga diam. Kata kamu disuruh diam, jangan teriak-teriak seperti itu. Fa kaifa nas ya'riful haqq minal batil. Maka dari mana manusia mengetahui yang hak dari yang batil, mengetahui ini agama yang lurus dari yang salah, dari kesesatan. Dan ini menyelisihi dari hadis yang kita baca di Arba'in An-Nawawi dari Tamim Ibnu Aus Ad-Dari, ad-dinun nasihah. Agama itu asas pokoknya adalah nasihat. Untuk siapa? Disebutkan di akhirnya li'a'immatil muslimin wa amatihim. Untuk seluruh para ulama, para umara dan awamnya kaum muslimin, dinasehati mereka, ini kelompok yang salah jauhi, ini kelompok sunnah yang benar ikuti. Seperti itu agama Islam. Dan ini pun perintah dari Allah, di mana Allah berfirman, wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Maka jadikanlah dalam suatu kaum yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka inilah dakwah hakikah dari dakwah ahli sunnah yang tidak basa-basi. As'alullah al-karim Rabbal arsyil azim an yahfadha hadal balad Andalusia wal Yaman wa Filistin wa sairil bilad al-muslimin fa inna khaira hadal bilad bi khairi umaraihim. Allah mahfad umara'ana, Allah mahdihim ila tariqi rusd. Maka kami memohon kepada Allah agar Allah menjaga negara kami NKRI, negara tercinta ini, dari rongrongan-rongrongan al-khawarij, dari fitnah yang besar dan fitnah yang kecil, dan negara Yaman dan Filistin dan negara-negara Islam yang lainnya. Maka jagalah dan berikanlah hidayah kepada pemimpin-pemimpin kami. Karena jika pemimpin kami baik, akan baik kaum muslimin di negeri ini. Namun jika pemimpin kami buruk dan bahkan kami merongrong mereka dengan mendemo dan mengkudeta, maka akan hancur agama ini dengan negeri ini, seperti di negara-negara yang terjadi perang dari kaum muslimin, menjadi civil war di antara mereka. Maka Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa aqimus shalah.